Di barak militer, banyak rekrutan baru berlatih. Tiba-tiba petugas mengeluarkan granat, lalu meledakkannya, dan melemparkannya ke arah mereka. Semua orang panik dan lari. Tiba-tiba seorang lelaki kurus berlari keluar, menggunakan tubuhnya untuk menekan granat. Dia dengan sukarela berkorban, untuk melindungi rekan-rekannya. Jangan ke sini. Granat tidak meledak. Ternyata ini hanya tes. Nama orang ini adalah Steve Rogers. Karena tindakan kecilnya ini, yang membuatnya menjadi tokoh sentral dalam serial superhero Marvel. Periode Perang Dunia II. Perwira Nazi Johann Schmidt menemukan kubus Tesseract yang ia anggap sebagai harta karun dalam harta Dewa Odin. Johann menggunakan kekuatan Tesseract untuk membuat sejumlah besar senjata modern. Di pihak militer, untuk menanggapi Johann, mereka diam-diam meluncurkan rencana tentara super, dan mulai merekrut subjek uji. Di ruang rekrutmen tentara, seorang pria kecil kurus yang lemah, yaitu Steve. Dia telah melamar tentara 5 kali, tetapi ditolak. Mudah dimengerti. Dengan tubuhnya saat ini, dia adalah tipe angin yang bertiup akan terbang. Sahabatnya James berhasil mendaftar. James akan segera pergi ke garis depan. 1 hari sebelum keberangkatan, dia mengajak Steve mencari 2 gadis. Berniat untuk pergi berperang sebelum pergi berperang. Akan bersenang-senang selama 1 malam. Tanpa diduga, Steve tidak ingin bermain. Melihat tempat yang sedang merekrut tentara, Steve masuk lagi. James segera menasihati. Temanku, bagaimana kondisimu? Kamulah yang paling mengerti dari siapapun. Mereka tidak membiarkanmu pergi berperang. Itu saja. Dengan tubuhmu ini, musuh bisa melihat dan mengira kamu adalah monyet. Tetapi Steve berkata dengan tegas, aku tidak bisa tinggal di belakang. Aku harus pergi ke garis depan. Jika musuh melihat aku sebagai monyet, maka lihatlah monyet ini tampil. Jangan anggap aku kecil dan hina aku. Ayo lihat siapa yang lebih baik dari siapa. Percakapan ini secara tidak sengaja jatuh ke telinga orang yang bertanggung jawab atas penelitian rencana tentara super, Dr. Abraham. Dia merasa bahwa Steve memiliki sesuatu yang istimewa. Jika itu hanya tentang martabat, Steve jelas seorang tentara yang baik. Jadi dia memutuskan untuk merekrutnya ke pasukan khusus dia. Pasukan khusus ini untuk memilih subjek tes untuk rencana prajurit super. Pelatihan dimulai. Steve karena alasan fisik, jadi dia selalu adalah yang terlemah di tim. Tidak bisa memanjat, tidak bisa lari. Kekuatan fisik Steve bahkan kalah dengan wanita tua. Tetapi pikirannya sangat cerdas. Atasan menyuruh tim untuk mendapatkan bendera. Semua orang mencoba untuk mendapatkannya, tetapi tidak ada yang mendapatkannya. Jika semua orang mengikuti aturan, dunia akan membosankan. Steve segera berjalan mendekat. Ini milikmu. Kecerdasan yang dia tunjukkan selama latihan, dan semangat berani mengorbankan dirinya untuk rekan satu timnya, akhirnya membuatnya diperhatikan. Pada sesuatu malam, Dr. Abraham menemukan Steve untuk berbicara dengannya. Dr. Abraham mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi kandidat yang paling cocok untuk tesnya. Tetapi serum super memiliki kekurangan bahwa setelah digunakan, meskipun fisik akan abadi, tetapi kepribadian akan ditingkatkan. Sederhananya, orang baik akan menjadi 2 kali lebih baik, tetapi orang jahat akan menjadi lebih buruk. Meskipun dia tahu eksperimen itu berbahaya, Steve tetap dengan berani memasuki ruang tes. Pintu ditutup. Tes dimulai. Serum super disuntikkan ke tubuh Steve. Tes berjalan lancar. Setelah pintu terbuka, semua orang terkejut menemukan bahwa Steve menjadi lebih tinggi. Tetapi anehnya celananya masih muat. Ini adalah serum super ajaib. Setelah disuntikkan ke dalam tubuhnya, akan mengubah seorang pria kecil 1,6 meter, langsung berubah menjadi pria berotot setinggi 1,9 meter. Eksperimen itu begitu sukses. Ia berubah menjadi seorang prajurit super.
Saat semua orang merayakan keberhasilannya, anak buah Johan segera beraksi. Dengan cepat mengambil serum dan menembak Dr. Abraham. Lalu segera lari. Setelah melihatnya, Steve merasa ada yang tidak beres. Kamu berani membunuh dokter aku. Tentu saja aku tidak akan menyelamatkan hidup kamu. Jadi Steve berlari keluar dari ruang. Mulai mengejarnya dengan panik. Melompati tembok setinggi lebih dari 10 meter. Lalu melompat ke atap mobil. Pembunuhnya tentu saja juga menolak untuk duduk dan menunggu kematian. Dia mengemudi agak jauh. Lalu pindah ke kapal selam. Tapi Steve bukan lagi orang biasa. Dia menyelam ke dalam air dan mengejar kapal selam. Lalu menyeret pembunuh itu keluar dari kapal. Mempertanyakan siapa dalangnya. Cepat, kamu bekerja untuk siapa? Jika kamu tidak memberitahu, aku akan membawakan kamu bertemu dengan leluhur. Tapi si pembunuh berkata, hidup HYDRA. Lalu meminum obat itu untuk bunuh diri. Dan tabung serum terakhir. Yang juga jatuh ke tanah, pecah dan terkuras ke tanah. Steve sekarang adalah satu-satunya prajurit super di dunia. Setelah kembali ke barak, dia mulai mempelajari kapal selam pembunuh. Tetapi ilmuwan yang paling terpelajar belum pernah melihat hal seperti itu. Jadi pada akhirnya, siapa yang menguasai begitu banyak teknik canggih? Atasan mengkonfirmasi bahwa ini adalah perangkat HYDRA. Pasti itu hanya mereka. Jadi sekarang kita punya misi baru. Untuk menggulingkan HYDRA. Baru saja mendengar tentang akan bertarung. Steve sangat bersemangat. Dia berkata dia ingin pergi berperang. Untuk membalas dendam kepada Dr. Abraham. Tapi atasannya bilang tidak bisa. Sekarang kamu satu-satunya superhero. Kamu tidak bisa pergi bertarung. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tapi saat ini, seorang anggota Kongres berkata kepada Steve, jangan dengarkan dia. Dia tidak punya visi. Apakah kamu ingin berperang? Steve bilang tentu saja dia ingin. Anggota Kongres mengatakan ya. Ikut aku. Aku akan membiarkan kamu bertarung setiap hari. Benar saja, mimpi Steve menjadi kenyataan. Dia bergabung dengan pertunjukan untuk mempromosikan penjualan obligasi perang. Dan setiap hari ada aktor yang berpura-pura menjadi musuh yang dirobohkan olehnya. Sejak saat itu ia memiliki julukan yang sangat terkenal, Captain America. Tapi Captain America hanya adalah gambar yang dikomersialkan. Rakyat jelata setelah melihatnya akan merasa seperti mereka memiliki kekuatan spiritual. Tetapi pejuang sejati benar-benar berbeda. Mereka tidak menganggapnya serius. Ketika Kapten datang ke garis depan untuk tampil, para prajurit di bawah menertawakannya. Pergilah. Panggillah gadis cantik untuk menari. Untuk apa kau berdiri di sana? Bisakah kamu menari? Setelah turun dari panggung, Kapten sangat kesal. Dia pikir bahwa awalnya dia ingin pergi berperang. Tapi gimana sekarang ya? Bertarung lebih dari 200 pertempuran. Tetapi dia tidak pernah tahu medan perang yang sebenarnya. Sungguh gagalnya. Agen Peggy melihat Kapten tidak senang. Jadi segera datang untuk menghiburnya. Dia berkata tidak apa-apa. Medan perang benar-benar tidak menjadi lebih baik. Sama seperti temannya James. Dia pergi berperang setiap hari. Tetapi sekarang gimana kabarnya ya? Bukankah Korps ke-107 sudah dipenjara? Setelah dengar, Kapten. Apa, James sedang dipenjarakan? Tidak, aku harus pergi menyelamatkannya. Steve menyusup ke markas HYDRA. Menemukan James ditawan. James tercengang saat melihatnya. Apakah kamu makan baking powder? Kenapa tiba-tiba jadi besar gitu? Kamu terlihat mengerikan. Kemudian dia pergi untuk menyelamatkan tentara lainnya. Johan telah melihatnya. Mengkonfirmasi bahwa orang ini adalah hasil penelitian Dr. Abraham. Aku belum mencari kamu. Kenapa kamu kesini dulu ya? Kemudian Johan memutuskan untuk melarikan diri. Saat melarikan diri, keduanya bertemu satu sama lain. Johan baru saja datang dan memukul Kapten. Hampir menghancurkan perisai Kapten. Ternyata Steve bukan
Orang pertama yang disuntikkan super serum. Tapi adalah Johan. Tapi pikiran jahat di tubuh Johan lebih berat. Jadi setelah disuntik serum dia jadi lebih jahat. Berubah menjadi penampilan yang menakutkan seperti sekarang. Steve tidak peduli dengan hal-hal ini. Jadi dia memukul pada kepalanya. Johan sama sekali tidak ingin membuang waktu dengannya. Jadi dia berbalik dan lari. Dan terus berbicara tentang betapa baiknya dia. Dia memberitahu Steve bahwa selain Tuhan, tidak ada yang bisa menandinginya. Kamu sangat baik. Mengapa kamu melarikan diri? Jika kamu baik, datang ke sini dan berduel dengan aku. Tetapi jelas Johan tidak berani. Dia membawa para tahanan yang baru saja diselamatkan. Bersama kembali ke barak. Setelah pertempuran ini, Kapten dipromosikan. Dan mengumpulkan timnya. Didedikasikan untuk mengalahkan HYDRA. Tentu saja pahlawan harus memiliki pedang. Seorang insinyur berbakat. Menjadikannya perisai. Ini juga merupakan simbol Kapten Amerika. Setelah memiliki perisai dan rekan-rekannya, Kapten mulai menjalankan misi. Banyak sarang HYDRA yang rusak. Namun dalam satu aksi, James untuk mendukung Kapten terjatuh dari tebing. Namun bawahan Johan adalah Zola. Saat itu juga ditangkap. Ketika saya mengkliknya, saya mengatakan rencananya ini adalah. Dia mengungkapkan bahwa rencana Johan sekarang adalah Red Skull. Yang menggunakan energi Tesseract. Untuk membuat senjata dan menghancurkan dunia. Dan kemudian membangun kerajaan baru dari reruntuhan. Apa, ternyata dia ingin menghancurkan dunia. Semua pasukan mematuhi perintah. Kita pergi membunuh Red Skull. Kapten bergegas ke sarang Red Skull sendirian. Sisanya masuk melalui jendela. Perang resmi dimulai. Dalam situasi ini, tentu saja, Red Skull melarikan diri lagi. Tidak tahu apakah dia mencoba menghancurkan dunia. Atau dia bermain petak umpet. Ketika dia melihat seseorang, dia melarikan diri. Tidak pernah berani melihat ke belakang. Habis kata. Tapi tidak ada pilihan yang lain. Seseorang akan bersembunyi, tentu saja ada seseorang harus menemukannya. Bukankah orang-orang memanggilku superhero? Hanya melihat kilatan. Kapten telah melompat ke pesawat Red Skull. Red Skull baru saja melihat Kapten, dia segera mengambil tindakan. Dua orang bergegas untuk bertarung. Tapi sebelum bisa menyala, perangkat yang berisi Tesseract rusak oleh perisai. Kemudian Red Skull mencoba merebut Tesseract. Tapi Tesseract saat ini tidak tahu mengapa Tesseract dimulai dari pintu lain. Jadi Red Skull tersedot dan menghilang. Benar-benar ceroboh. Karakter dengan plot untuk menghancurkan dunia. Bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Harus bersembunyi di seluruh dunia. Dan kemudian hanyut ke suatu tempat. Terlalu ceroboh. Berhenti berbicara tentang Red Skull. Berbicara tentang dia juga tidak bisa berkata-kata. Tesseract jatuh dari pesawat. Sekarang pesawat membawa roket menuju New York. Ini tidak mungkin terjadi. Jangan biarkan roket meledak. Kapten menghubungi agen Peggy. Dan mengatakan bahwa dia mungkin harus mengorbankan diri. Untuk menyelamatkan New York. Perasaan Peggy padanya begitu dalam. Meskipun sulit untuk menerima kebenaran. Tetapi tidak ada cara lain. Kapten akhirnya menerbangkan pesawat. Dan menabrak gunung es. Dengan mencairnya lapisan es. Pesawat juga tenggelam ke laut. Kemudian insinyur itu melihat Tesseract di dasar laut. Setelah bangun, Kapten membuka matanya. Menemukan dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Tetapi setelah mengamati, dia merasa semuanya tidak normal. Jadi dia bergegas keluar dari rumah sakit. Lalu berjalan ke jalan. Semua yang ada di sekitarnya benar-benar berubah. Jalanan penuh dengan mobil, lampu jalan, dan rambu-rambu. Tidak ada gambar yang lebih familiar seperti sebelumnya. Kemudian, Direktur Organisasi SHLD, Nick Fury datang. Dia mengatakan kepadanya bahwa, kamu telah tidur selama lebih dari 70 tahun. Sekarang adalah abad ke-21. Cepatlah membiasakan diri dengan lingkungan. Kami masih memiliki misi penting yang ditugaskan kepada kamu. Kapten melihat ke jalan yang sibuk.
Dia menggumamkan kalimat di mulutnya. Aku telah melewatkan janji.